Selamat pagi, selamat hari Selasa tanggal 23 November 2021. Kembali menemani Anda di pagi hari ini dalam aktivitas kegiatan Anda untuk mempersiapkan aktivitas kegiatan tugas pekerjaan. Kembali menyapa Anda semanggi di pagi hari ini dalam semangat pagi hari ini. Semoga hari ini kita memulai dengan semangat dan juga dengan sukacita. Dan nanti di akhir hari kita juga punya syukur karena kita mendapatkan banyak berkat dan menjadi berkat di hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 November 2021. Kita akan membaca dan merenungkan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' yang saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, kalau misalnya kita diajak untuk merenungkan apa sih yang paling membuat kita takut, membuat kita lalu merasa begitu ngeri, kerap kali jawaban yang muncul adalah di saat kita berhadapan dengan kematian. Entah itu kematian orang yang kita cintai, atau kematian diri kita sendiri yang kita tidak tahu bagaimana caranya, kapan datang waktunya, kemudian seperti apa cara kita nanti akan meninggal, dalam usia berapa, dan seterusnya. Karena kematian menjadi sebuah misteri besar di dalam hidup kita, walaupun kematian begitu dekat dengan hidup. Karena setiap hal atau semua orang yang hidup atau semua ciptaan yang hidup pada akhirnya nanti juga akan sampai kepada kematian. Hari ini Tuhan Yesus kembali mengajak kita untuk merenungkan bahwa akan tiba saatnya, di suatu saat nanti kita akan menemukan sesuatu yang juga ngeri, yaitu di saat kehidupan tidak lagi berjalan dengan harmoni. Kita akan menemukan bahwa ada banyak orang yang saling membenci satu sama lain. Kita akan menemukan bahwa kebencian itu akan sampai kepada sebuah kehancuran. Dan kehancuran itu akan sampai kepada akhir zaman. Dan Yesus mengatakan itu di hari ini di dalam bacaan Injil. Kita juga nanti akan berhadapan dengan sebuah penyakit sampar yang mungkin juga menjadi tanda bahwa dunia semakin tua. Saudari-saudara sekalian, sadar atau tidak, seolah-olah kita semua setiap hari disadarkan bahwa dunia yang kita tinggali sekarang ini adalah dunia yang semakin tua. Kita menemukan bahwa dunia kita semakin rapuh. Ada banyak sekali mungkin kerap kali kita mendengar bencana-bencana, entah itu bencana yang murni karena alam ataupun juga bencana karena ulah manusia, karena keteledoran atau kesalahan manusia, karena keserakahan kita. Dunia yang tua ini membuat kita sadar bahwa kita diajak untuk selalu bersiap-siap
karena kita tidak tahu waktunya kapan. Dan kapan itu, apakah kita nanti didapati pantas dan layak, kita juga tidak tahu. Maka yang bisa kita buat adalah kita bersiap-siap. Maka saudari-saudara sekalian, menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita, mensyukuri setiap hidup dan nafas yang kita rasakan di setiap waktu dan hari. Semoga juga kita sadar bahwa semuanya sementara. Kita selalu diajak untuk menyadari bahwa kita diajak untuk mempersiapkannya, supaya nanti di saat kita datang dan kembali kepada Tuhan, waktunya telah tiba, kita didapati layak dan pantas untuk kembali kepadanya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang indah, dan semoga hari ini juga banyak hal baik yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Dan semoga nanti di akhir hari ini juga ada banyak syukur yang bisa kita panjatkan karena perjalanan hari ini yang begitu indah untuk kita semua. Selamat menikmati awal hari ini, selamat bersyukur karena berkat Tuhan, dan semangat pagi hari ini.